Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ikut semua ya. Masuk. Oke, karena hari ini ikut semua, mungkin sebelum masuk ke materi, kalian pernah nggak baca cerita? Udah pernah. 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 Kayak Uli Gundang itu belum? Udah pernah. Di Uli Gundang itu biasanya menceritakan tentang apa? Ditutup. Dikutuk. Ditutup ibunya. Oh iya. Jadi buku. Hah? Jadi buku. Nah, karena apa itu? Hah? Bisa dikutuk. Karena tadi beli HP. Oke, itu kan ketika kalian membaca tentang sebuah cerita itu biasanya ada sebuah makna penting dalam sebuah cerita ataupun mungkin bagian penting dalam sebuah cerita. Oleh karena itu, Bapak kali ini akan mengenalkan kepada kalian yang namanya ide pokok. Ada yang tahu ide pokok? Belum ya? Oke, sebelum masuk ke ide pokok, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini, di mana tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat memahami ide pokok dalam tes sastra sederhana. Sebelum masuk ke apa itu ide pokok, mari kita baca cerita terlebih dahulu ya. Siapa yang mau baca? Isul ya? Isul aja ya. Coba baca itu cerita yang ada di layar. Pagi hari Budi membantu ibu membersihkan. Ia menyapu lantai, merapikan mainan, dan membantu mencuci piring. Setelah semua selesai, rumah menjadi bersih dan rapi. Ibu merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Budi. Budi juga merasa bangga karena sudah membantu ibu. Nah, itu adalah cerita tentang Budi yang membantu ibu membersihkan Rumah. rumah. Nah, dengan kalian belajar tentang ide pokok, kalian akan tahu cerita itu membahas tentang apa gitu. Jadi, kira-kira bagian apa yang masuk di ide pokok? Bagian penting apa? Budi sedang apa? Rumah itu membersihkan rumah. Nah, ya, untuk mencari ide pokok itu biasanya kalian itu membaca terlebih dahulu, dan setelah membaca kalian bisa amati kira-kira cerita ini menceritakan apa, aktivitasnya, gitu, kegiatannya. Nah, ketika kalian sudah membaca dan paham tentang cerita yang ada, kalian tahu. Jadi yang di bawah itu ide pokoknya adalah Budi membantu ibu membersihkan rumah. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ide pokok, di mana jika kalian lihat di bahan ajar yang ada di buku kalian itu jelaskan tentang apa itu ide pokok. Nah, di mana ide pokok di sini merupakan bagian penting dalam sebuah program. Nah, dengan kita mengetahui ide pokok, kita akan tahu cerita ini menceritakan tentang apa gitu. Jadi dalam ide pokok biasanya terdapat di awal, di akhir, dan juga ada di awal dan akhir sebuah program. Untuk nama lain dari ide pokok bisa kalian lihat, itu bisa berupa gagasan utama, gagasan pokok, dan juga pokok Nah, ini jika kalian baca di bahan ajar itu ada ciri-ciri ide pokok. Yang pertama
juga kuncinya menunjukkan pesan utama yang ingin disampaikan penulis. Artinya dengan kalian paham ide pokok, kalian akan tahu tentang cerita ini menyampaikan tentang apa. Nah, selanjutnya yang terakhir kuncinya yaitu membantu kita merangkum isi paragraf. Seperti yang Bapak tadi jelaskan, misalnya dengan kalian paham tentang ide pokok, kalian akan tahu isinya itu tentang apa. Jadi tidak usah membaca ulang, kalian tahu cerita ini membahas tentang apa. Nah, untuk cara menemukan ide pokok di sini, sebelum kalian membaca sebuah cerita, kalian lihat dulu di bagian judul bacaan. Biasanya dalam mencari ide pokok itu berhubungan dengan judul bacaan, karena dalam sebuah cerita biasanya judul di sini merupakan sebuah rangkuman dalam sebuah cerita. Dan cerita ini tentang apa itu bisa kalian lihat di bagian judul. Nah, selanjutnya ketika membaca itu bisa kalian melihat kalimat-kalimat penting seperti tadi Bapak jelaskan, bahwasanya ide pokok di sini ada di awal, ada di akhir, dan juga ada di awal dan akhir. Nah, yang terakhir dalam menemukan ide pokok kita harus teliti. Ketika membaca itu kita baca dengan teliti, dibaca dengan ulang, sehingga kita akan tahu inti dari paragraf dalam cerita itu tentang apa. Nah, ini contoh dari sebuah cerita. Kira-kira apa bagian penting dalam cerita tersebut? Kalian tahu? Biasanya kan kalau ide pokok terletak di awal, di akhir, dan juga awal dan akhir. Ada yang tahu? Hah? Alhamdulillah. Jadi cara untuk mengetahui ide pokok, kita harus tahu cerita ini menceritakan tentang apa. Nah, coba kalian lihat itu ada yang namanya kegiatan visual. Visual yang apa itu? Bersihkan kelas bersama-sama. Nah, yang bagus. Jadi dengan ketika kalian memahami bagian-bagian penting dalam sebuah cerita itu, kalian akan tahu apa saja ide pokok yang ada dalam cerita tersebut. Seperti yang Kanjeng tadi bilang, jadi ide pokok dalam cerita ini adalah kegiatan siswa membersihkan kelas. Sampai sini udah paham kan? Paham, Pak? Paham? Belum paham? Oke. Paham ya? Kalau kalian sudah paham cara menentukan, cara menemukan, cara mencari ide pokok itu yang di mana saja, Bapak akan memberikan KBD. Jadi Bapak akan boleh cek sejauh mana kalian paham tentang ide pokok. Isi ya, itu tentang ide pokok. Seperti jika kalian tidak tahu bisa lihat di web mana saja.
Oke, Bapak lihat ini di hasil kerja kalian ada yang izul sama ganjil ya. Nah, izul di sini menjawab tentang ide pokok adalah izul menjawab C, sedangkan ganjil ini menjawab B. Kira-kira yang mana Pak? Kalau C ide pokok adalah kata sumber kita izul. Kalau yang ganjil ide pokok adalah inti paragraf. Kilogram. Gimana ini? Jadi yang benar itu ide pokok adalah Ini paragraf. Belum apa di sini. Nah, ini juga yang muncul yang nomor 3. Ini ide pokok biasanya berisi jawab C izul. Apa itu? Hal yang tidak jelas. Sedangkan ganjil ide pokok biasanya berisi hal yang khusus. Bukan yang benar yang mana? Yakin? Ya, betul. Jadi jawaban ganjil dan izul itu salah semua. Benar. Ide pokok biasanya berisi diperbaiki lah izul ya. Ganjil. Oke. Sampai di sini belum masih ada yang belum paham. Paham ya? Oke. Paham nggak paham? Saya bilang, Hah? jawaban. Paham apa? Paham. Ya. Karena semua sini kita paham, mungkin cukup sampai sini ya pelajaran kali ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Yes.